Perkenalkan, nama saya Rasya Yusniar, MPM 22.014, kelas A. Di sini saya akan membacakan cerita tentang dunia Sofia. Taman Firdaus. Sophia Amundsen sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah. Dia telah menempuh paruh pertama perjalanannya bersama Zoana. Mereka membicarakan robot. Zoana beranggapan otak manusia itu seperti komputer yang sangat canggih. Sophia tidak terlalu sepakat. Tentu manusia bukan sekadar sepotong perangkat keras. Ketika sampai di depan pasar swalayan, mereka berpisah. Sophia tinggal di daerah pinggiran kota dan jaraknya dari sekolah hampir 2 kali lebih jauh daripada rumah Zoana. Tidak ada rumah lain di sebelahnya, jadi rumah tersebut seakan-akan berada di ujung dunia. Di dekat situ ada hutan. Dari belokan menuju Clover Close, di ujung jalan ada tikungan tajam yang dikenal sebagai Captain Bend. Orang-orang jarang melewati jalan itu kecuali pada akhir pekan. Saat ini awal bulan Mei, di beberapa kebun, pohon-pohon buah kelilingi dengan tanda-tanda daffodil. Pohon birkin telah diselimuti daun berwarna hijau pucat. Saat ini, sungguh luar biasa betapa semuanya bersemi pada musim ini. Apa yang membuat limpahan warna hijau di daunan bermunculan dari bumi yang mati begitu ia mendapatkan kehangatan dan sisa salju yang berakhir menghilang. Ketika Sofia membuka pintu gerbang halamannya, dia memandang kotak surat. Biasanya ada banyak surat sampah dan beberapa amplop besar untuk ibunya. Tumpukan surat itu sering ditinggalkan begitu saja di meja dapur sebelum dia naik ke kamar untuk melanjutkan mengerjakan pekerjaan rumah. Sering kali ada beberapa surat dari bank untuk ayahnya, tetapi Sophia bukanlah seorang ayah biasa. Dia adalah nakoda sebuah tangkai minyak besar dan selalu bepergian hampir sepanjang tahun. Selama beberapa minggu ketika dia berada di rumah, dia akan sibuk ke sana kemari untuk membuat rumah itu enak dan nyaman bagi Sophia dan ibunya. Namun jika dia berada di laut, dia tampak sangat jauh. Hanya ada sebuah surat di kotak surat dan itu adalah untuk Sophia. Pada amplop putih tertulis Sophia Amundsen, 3 Clover Close. Itu saja, tidak disebutkan siapa pengirimnya, perangkonya pun tidak ada. Setelah Sophia menutup pintu gerbang, dia buru-buru membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada secari kertas yang tidak lebih besar daripada amplopnya sendiri. Bunyinya, "Siapakah kamu?" Tidak ada yang lain, hanya 2 kata itu yang ditulis tangan dan diikuti dengan sebuah tanda tanya besar. Dia melihat amplop itu lagi. Surat itu jelas untuknya. Siapakah yang memasukkan ke dalam kotak surat? Sophia segera memasuki rumah merah itu. Sebagaimana biasa kucingnya, Serekan berusaha menyelinap keluar dari semak-semak, melompat ke tangga pertama dan menyusup masuk melalui pintu sebelum Sophia menutupnya. Setiap kali ibu Sophia sedang tidak enak hati, dia akan menyebut rumah yang mereka tinggal itu adalah sebuah kandang. Sophia memang suka memelihara binatang. Pertama-tama dia punya 3 ekor ikan mas, Goldtop, Red Riding Hood, dan Blackjack. Selanjutnya dia mendapatkan 2 ekor burung parkit yang dinamakan Smith dan Small, lalu Govinda si kura-kura darat, dan akhirnya si kucing pirang Serekan. Semua binatang itu diberikan kepadanya untuk menghiburnya, mengingat bahwa ibunya selalu baru pulang kerja menjelang senja dan ayahnya sangat sering bepergian berlayar ke seluruh penjuru dunia. Sophia melemparkan tas sekolahnya ke lantai dan meletakkan semangkuk makanan kucing untuk Serekan. Lalu dia duduk di atas bangku dan dapur dengan surat misterius di tangannya. Siapakah kamu? Dia tidak tahu. Dia adalah Sophia Amundsen, tentu saja. Tapi siapakah Sophia itu? Dia benar-benar tidak mengerti. Belum bagaimana seandainya dia telah diberi nama lain, Anne Knudsen misalnya. Apakah dia selalu menjadi orang lain? Tiba-tiba dia ingat bahwa ayahnya semula ingin dia dinamai Lillemore. Sophia berusaha untuk membayangkan dirinya bersalama dan memperkenalkan dirinya sebagai Lillemore Amundsen. Namun semua itu tampaknya tidak benar. Tetap saja itu adalah orang lain yang memperkenalkan dirinya. Dia melompat dan pergi ke kamar mandi dengan surat aneh di tangannya. Dia berdiri di depan cermin dan menatap matanya sendiri. "Aku Sophia Amundsen," katanya. Gadis di dalam cermin itu tidak bereaksi sama sekali apapun yang dilakukan Sophia. Gadis lain itu melakukan dengan cara yang persis sama. Sophia berusaha untuk memukul bayangannya dengan gerak kilat, tapi gadis itu pun bergerak sama cepatnya. "Siapakah kamu?" Sophia bertanya.
Dia tetap tidak menerima tanggapan, tapi merasa sedikit bingung apakah dia atau bayangan yang mengajukan pertanyaan itu. Sophia menekankan jari telunjuknya ke hidung di cermin itu dan berkata, "Kamu adalah aku." Karena tidak mendapatkan jawaban, dia membalik kalimat itu dan berkata, "Aku adalah kamu." Karena tidak mendapatkan jawaban, Sophia Hamusen sering merasa tidak puas dengan penampilannya. Orang sering bilang dia memiliki sepasang mata indah berbentuk buah almond, tetapi itu barangkali hanya diucapkan orang-orang sebab hidungnya terlalu kecil dan mulutnya agak terlalu besar, dan telinganya terlalu berdekatan dengan matanya. Yang paling buruk dari semua itu adalah rambutnya yang lurus, yang tidak mungkin bisa diapa-apakan. Kadang-kadang ayahnya akan membelai rambutnya dan menyebutnya gadis dengan rambut jerami. Bagi ayahnya itu tidak menjadi soal, sebab bukan dia yang dijatuhi kutukan untuk hidup dengan rambut lurus berwarna gelap. Krim rambut maupun styling gel sama sekali tidak mempengaruhi pada rambut Sophia. Kadang-kadang dia menganggap dirinya begitu jelek sehingga dia bertanya-tanya apakah dia terlahir cacat. Namun apakah yang sungguhnya menentukan penampilannya kita? Bukankah aneh bahwa dia tidak mengenal siapa dirinya, dan bukankah dia tidak masuk akal bahwa dia tidak pernah diizinkan untuk ikut menentukan bagaimana penampilannya? Dia hanya sekedar ditimpa dan penampilannya seperti itu. Dia memang dapat memelihara kawan-kawannya sendiri, tapi jelas dia tidak dapat memiliki dirinya sendiri. Dia bahkan tidak memilih menjadi sebuah manusia. Apakah manusia itu? Sophia kembali menatap gadis di cermin itu. Sebaiknya aku ke atas dan mengerjakan PR biologiku, katanya. Dia seperti meminta maaf. Begitu sampai di ruang tengah, dia berpikir tidak lebih baik aku pergi ke taman. Kit, 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 Sophia mengejar kucing itu hingga ke tangga serambi dan menutup pintu depan. Ketika dia berdiri di luar, di atas jalan berkerikil dengan suara misterius di tangannya, perasaan yang sangat aneh menyerangnya. Dia merasa seperti sebuah boneka yang tiba-tiba dihidupkan oleh sapuan sebatang tongkat sihir. Bukankah ajaib bisa berada di dunia saat ini, berkelana ke sana kemari dalam suatu petualangan yang mencengangkan. Mereka melompat ringan melintasi kerikil dan menyelinap ke serumpuh semak-semak krismis merah. Seekor kucing hidup yang penuh energi dan dari kumis putih hingga ekor yang bergerak-bergerak di ujungnya badannya hingga licin. Dia juga berada di sini di taman ini, namun hampir tidak menyadari dengan cara seperti Sophia memikirkannya. Ketika Sophia mulai memikirkan hidup, dia mulai menyadari bahwa dia tidak akan hidup selamanya. Aku berada di dunia sekarang, pikirnya, tetapi suatu hari aku akan pergi. Adakah kehidupan sesudah kematian? Itu adalah pertanyaan lain yang sama sekali tidak pernah dipikirkan oleh si kucing. Belum lama, nenek Sophia meninggal. Selama lebih dari 6 bulan, Sophia merindukan dari hari ke hari. Sungguh tidak adil bahwa kehidupan harus berakhir. Sophia berdiri di atas jalan berpikir. Dia berusaha untuk berpikir ekstra keras mengenai hidup agar dia dapat melupakan bahwa dia tidak akan hidup selamanya. Tapi mustahil. Begitu dia berkonsentrasi pada hidupnya, sekali berpikir tentang kematian pun semakin benaknya. Hal yang sama sekali tidak sebaliknya. Hanya dengan sebangkit perasaan mendalam bahwa suatu hari orang pasti mati, maka dia dapat menghargai betapa senangnya dia bisa hidup. Ini seperti dua sisi mata uang yang berulang-ulang di balik-baliknya, dan semakin besar dan semakin jelas satu sisi, semakin besar dan semakin jelas pula sisi lainnya. Kamu tidak dapat merasakan hidup tanpa menyadari bahwa kamu nantinya harus mati, pikirnya. Namun sama mustahilnya bagi kita untuk menyadari bahwa kita harus mati tanpa memikirkan betapa menakjubkan hidup itu. Sophia ingat nenek mengatakan suatu semacam itu pada hari ketika dokter mengatakan dirinya sakit. Baru kali inilah aku menyadari betapa kayanya kehidupan ini, katanya. Sungguh tragis bahwa kebanyakan orang harus jatuh sakit terlebih dahulu sebelum mereka memahami betapa menghargainya hidup itu, atau kalau tidak merasa harus menemukan dulu sebuah surat misterius di dalam kotak surat. Barangkali dia harus memeriksa kalau ada lagi surat yang datang. Sophia bergegas ke pintu gerbang dan melihat ke dalam kotak surat hijau. Dia berperanjat ketika mendapatkan bahwa di situ terdapat sebuah amplop putih lain, persis seperti yang pertama. Tapi kotak surat itu jelas-jelas sudah kosong. Ketika dia mengambil amplop pertama, amplop ini bertulisan namanya pula. Dia menyobeknya hingga terbuka dan meraih selembar catatan yang ukurannya besar yang pertama. Dari mana datangnya dunia, dikatakan di situ. Aku tidak
Aku tidak tahu, pikir Sophia. Tentu tidak ada orang yang benar-benar tahu bagaimana Sophia menganggap itu sebuah pertanyaan yang wajar. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasa tidak pantas hidup di dunia tanpa setidak-tidaknya mempertanyakan dari mana ia berasal. Suara-suara misterius itu telah membuat kepala Sophia pusing. Dia memutuskan untuk pergi menyendiri di sarangnya. Sarang itu adalah tempat bersembunyi Sophia yang paling rahasia. Kesitulah dia pergi jika dia merasa sangat marah, sangat sedih, atau sangat bahagia. Hari ini dia hanya bingung. Rumah merah itu dikelilingi oleh sebuah tanaman luas dengan banyak petak bunga, semak-semak pohon berbagai jenis, sebuah halaman berumput dengan sebuah peluncur dan paviliun kecil yang dibangun kakek ketika nenek kehilangan anak pertama mereka. Beberapa minggu setelah anak tersebut dilahirkan, nama anak itu Mari. Pada pusarannya tertulis kata-kata, "Mari kecil mendatangi kami, menyelami kami dan pergi lagi." Jauh dari sebuah sudut taman, di balik semak-semak buah firambus, ada belukar lebat di mana bunga atau buah beri tidak mau tumbuh. Sesungguhnya itu adalah sebuah pagar tanaman yang menjadi batas dengan hutan. Tapi karena tidak ada orang yang memangkasnya selama 20 tahun berakhir ini, dia berubah menjadi semak yang kacau dan tak tertembus. Nenek sering berkata bahwa pagar itu menyulitkan kawanan rumah rubah untuk mencuri ayam pada masa perang, ketika ayam-ayam itu dilepaskan leluasa di dalam tanaman. Bagi, bagi semua orang, kecuali Sophia, pagar tanaman kuno itu sama tak berguna dengan adanya kelinci di ujung lain taman itu. Namun itu hanya karena mereka belum menemukan rahasia Sophie. Sophie telah menemukan lubang kecil di pagar itu sejak dia bisa mengingat. Ketika merayap ke sana, dia memasuki sebuah ronggang di antara semak-semak. Ronggang itu seperti sebuah rumah mungil. Dia tahu tak seorang pun dapat menemukan di sana. Dengan menggenggam kedua amplop di tangan, Sophia berlari melintasi taman, merangkak dengan kedua kaki dan tangannya, serta membuka jalan menembus pagar tanaman itu. Sarang itu tinggi, hampir sama dengan tinggi tubuhnya saat berdiri tegak. Tapi hari ini dia duduk di atas serumpun akar yang bertonjolan. Dari sana dia dapat melihat keluar melalui lubang pengintip kecil di sela-sela rinting dan dedaunan. Meskipun tak satu lubang pun yang lebih besar dari sebuah koin kecil, dia dapat menyapukan pandangannya ke seluruh tanaman. Ketika masih kecil, dia suka berpikir sungguh menyenangkan memperhatikan ibu dan ayah mencari-carinya di antara pepohonan di situ. Sophia selalu menganggap tanaman itu sudah merupakan dunia tersendiri. Setiap kali mendengar tentang tanaman Firdaus yang diceritakan dalam Bible, dia seperti diingatkan untuk duduk di sini, di dalam sarangan mengawasi surat kecil sendiri. Dari mana datangnya dunia, dia tidak mempunyai gagasan sekali. Sekilas pun Sophia tahu bahwa dunia itu hanyalah sebuah planet kecil di angkasa. Namun dari mana asalnya angkasa? Mungkin saja angkasa itu selalu ada. Karena itu dia tidak perlu mencari tahu dari mana ia berasal, atau tapi mungkin sesuatu itu selalu ada jauh di lubuk hatinya. Dia memprotes gagasan tersebut. Tentu segala sesuatu yang ada itu ada permulaannya. Jadi angkasa pasti telah diciptakan dari sesuatu yang lain. Akan tetapi, jika angkasa berasal dari sesuatu yang lain, sesuatu yang lain itu juga pasti berasal dari sesuatu yang lain pula. Sophia merasa dia hanya menyeret-nyeret permasalahan pada sesuatu titik. Sesuatu pasti berasal dari ketiadaan. Namun apakah itu mungkin? Bukankah itu mustahil dengan gagasan bahwa dunia selalu ada? Mereka telah belajar di sekolah bahwa Tuhan menciptakan dunia. Sophia berusaha untuk menghibur dirinya dengan pemikiran bahwa ini barangkali memecahkan terbaik untuk seluruh masalah itu. Tapi dia lalu mulai berpikir lagi. Dia dapat menerima bahwa Tuhan telah menciptakan angkasa, tapi bagaimana dengan Tuhan sendiri? Apakah dia menciptakan dirinya sendiri dari tiadanya? Lagi-lagi ada sesuatu jauh di lubuk hatinya yang memprotes. Meskipun Tuhan dapat menciptakan segala macam benda, tidak mungkin dia dapat menciptakan dirinya sendiri sebelum dia mempunyai diri. Maka hanya tinggal satu kemungkinan, Tuhan selalu ada. Tapi dia telah menolak kemungkinan itu. Segala sesuatu yang ada harus ada permulaannya. Oh persetan, dia membuka kedua amplop itu lagi. Siapakah kamu? Dari mana datangnya dunia? Pertanyaan-pertanyaan yang sungguh menjengkelkan. Dan mengomong-ngomong, dari mana datangnya surat-surat itu? Itu juga sama misterius nyarisnya. Siapa yang telah menyatakan Sophia keluar dari keberadaan sehari-hari dan dengan tiba-tiba membawanya berhadapan dengan teka-teki besar tentang alam raya? Untuk ketiga kalinya, Sophia memberikan kontak surat. Pak Pos baru saja mengantarkan kiriman hari itu. Sophia mengadu
setumpukan surat sampah terbitan berkala dan 2 surat untuk ibunya. Juga ada sebuah kartu pos menggambarkan pantai tropis. Dia membalik kartu itu. Di situ tertempel sebuah perangko berWGA dan diberikan cap pos petulisan PBB. Kemungkinan itu dari ayah, tapi bukankah dia berada di suatu tempat yang sama sekali lain? Juga bukan tulisan tangannya. Sophia merasa detak jantungnya sedikit bertambah cepat ketika dia melihat kepada siapa kartu pos itu di dalamnya. Helden Moller, Knack, Sophia Amundsen, 3 Clover Close. Sisanya alamat itu benar adanya. Kartu itu tersembunyi. Hildan sayang, selamat ulang tahun ke-15. Karena aku yakin kamu akan mengerti, aku ingin memberimu sebuah hadiah yang dapat membantumu berkembang. Maafkan aku telah mengirimkan kartu ini ke alamat Sophia. Itu adalah cara yang paling mudah. Salam sayang dari ayah. Sophia lari kembali ke rumah dan masuk ke dapur. Pikirannya kacau. Siapakah Hildan ini yang berulang tahun tepat sebulan sebelum ulang tahun sendiri? Sophia mengambil sebuah telepon. Ada banyak orang yang bernama Moller dan hanya sedikit yang bernama Knack, tapi tak satupun dalam buku petunjuk itu yang bernama Moller Knack. Dan mengamati kartu misterius itu lagi. Tampaknya itu asli juga. Di situ terdapat perangko dan cap pos. Mengapa seorang ayah mengirimkan sebuah kartu ulang tahun ke alamat Sophia, sedangkan sudah jelas sekali bahwa kartu tersebut ditunjukkan ke tempat lain? Ayah macam apa yang memperdayakan putrinya sendiri lewat sebuah kartu ulang tahun yang dengan sengaja dikirimkan ke sembarangan alamat? Bagaimana mungkin itu merupakan jalan termudah? Dan selain itu, bagaimana dia dapat melacak si Hildan ini? Kini Sophia punya tambahan masalah yang mengganggu. Dia berusaha untuk meluruskan pikirannya. Siang ini, dalam waktu yang hanya 2 jam, dia telah dihadapkan dengan 3 masalah. Masalah pertama adalah siapa yang telah meletakkan 2 amplop putih di kotak suratnya. Yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaan sulit yang dituliskan dalam kedua surat tersebut. Masalah ketiga adalah siapakah Hildan Moller, Knack, dan mengapa Sophia yang dikirimi kartu ulang tahunnya. Dia yakin bahwa ketiga masalah itu saling berkaitan. Pasti begitu, sebab sejauh ini hidup yang dijalani sungguh biasa-biasa saja. Topik pesulap. Sophia yakin dia akan mendapatkan kabar dari penulis surat tanpa nama itu lagi, dan memutuskan untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang surat itu untuk saat ini. Di sekolah, dia sulit memusatkan perhatian pada apa yang dikatakan guru. Tampaknya mereka hanya membicarakan hal-hal yang tidak penting. Mengapa mereka tidak membicarakan apakah manusia itu, atau tentang apakah dunia itu ada, bagaimana ia menjadi ada? Untuk pertama kalinya dia mulai merasa bahwa di sekolah dan juga di tempat-tempat lain orang-orang hanya mengurusi hal-hal remeh, padahal sesungguhnya ada masalah-masalah besar yang harus dipecahkan. Apakah ada seseorang yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Sophia merasa bahwa pemikirannya hal tersebut jauh lebih penting daripada menghafal. Perubahan bentuk kata kerja tak beraturan. Ketika bel berbunyi setelah pelajaran berakhir, dia buru-buru meninggalkan sekolah sehingga Zoana harus berlari mengejarnya. Tak lama kemudian, Zoana bertanya, "Kamu mau ikut main kartu malam ini?" Sophia mengangkatkan bahunya. "Aku tidak begitu tertarik lagi pada permainan kartu." Zoana kelihatan kaget. "Kamu tidak tertarik? Kalau begitu, mari kita main badminton." Sophia menatap jalan aspal di bawah lalu memandang kawannya. "Aku kira aku juga tidak ingin main badminton." "Bercanda kamu." Sophia menyadari ada nada kecewa pada Zoana. "Maukah kamu memberitahu apa yang tiba-tiba jadi begitu penting?" Sophia hanya mengelengkan kepalanya. Itu rahasia." "Wah, kamu mungkin sedang jatuh cinta." Kedua gadis itu terus berjalan beberapa saat tanpa mengucapkan sesuatu. Ketika mereka tiba di lapangan sepak bola, Zoana berkata, "Aku menyeberangi lapangan saja." Menyeberangi lapangan itu memang jalan paling cepat untuk Zoana, tapi dia hanya mau lewat jalan itu jika dia harus buru-buru pulang karena ada tamu di rumah atau ada janji dengan dokter gigi. Sophia menyesal setelah bersikap buruknya kepadanya, namun apalagi yang dapat dikatakan bahwa dia dengan tiba-tiba menjadi begitu keasikan untuk mencari tahu siapa dirinya dan dari mana datangnya dunia sehingga dia tidak punya waktu lagi untuk bermain badminton. Apakah Zoana akan mengerti? Mengapa begitu sulit untuk berserap dalam masalah yang paling penting dan dalam satu hal paling wajar itu? Dia merasa jantungnya berdegup lebih kencang ketika dia membuka kotak surat. Mula-mula dia hanya menemukan sebuah surat dari bank dan beberapa amplop besar untuk ibunya. Sialan, Sophia sudah berharap-harap akan mendapatkan surat lain dari pengirim yang tak dikenalnya.